Dari bentuk pakaian orang-orang yang berdemo semalam di depan gedung DPR RI, saya bisa tahu siapa mereka. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang dari bekas ormas HTI dan FPI yang sudah dibubarkan. Menurut saya, mereka tidak ada menyuarakan suara rakyat Indonesia. Mereka hanya menyuarakan golongan mereka, karena mereka sakit hati ormasnya dibubarkan, karena mereka nggak terima, pahamnya nggak diterima di Indonesia ini. Ditambah orang-orang yang mendukung Ganjar Pranowo, yang tidak terima dengan kemenangan Bapak Prabowo Subianto. Semakin mereka banyak mengeluarkan kata-kata yang selalu dibungkus dengan dalil-dalil agama, semakin kita bisa paham dan mengerti bahwa mereka tidak ada memperjuangkan hak rakyat Indonesia. Perlu saya sampaikan, teman, apa yang pernah saya dengar dari guru ngaji saya. Dia berkata seperti ini: dalamnya jubahmu, tingginya sorbanmu, panjangnya jenggotmu tidak menentukan keimananmu lebih baik dari mereka yang berpakaian biasa-biasa saja. Banyaknya gelar akademisi disematkan di namamu, tingginya pendidikanmu tidak menentukan kau lebih mengerti keadaan kami rakyat yang biasa ini. Pandainya kau berbicara, pandainya kau mengolah kata, tidak menjamin kau lebih benar, kau lebih paham daripada kami yang tidak punya pendidikan apa-apa. Ingat teman-teman, negeri ini besar bukan karena paham ateis. Negeri ini bisa merdeka bukan karena mereka yang mengaku-ngaku cucu Nabi. Negeri ini besar karena memang pejuang-pejuang kita memikirkan nasib anak cucunya ke depannya. Mereka keturunan Arab Yaman itu tidak punya andil apa-apa dalam memperjuangkan bangsa ini. Mereka yang mengaku-ngaku lebih paham tentang hukum dan bernegara, belum tentu ada berbuat apa-apa untuk rakyat negeri ini. Mari belajar lebih bijak, teman-teman. Menurut saya, Islam, paham mereka bukan Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang mereka bawa bukan Islam yang seperti difirmankan di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran jelas mengatakan menghargai perbedaan dengan surat lakum dinukum waliyadin. Paham mereka hanya akan membuat perpecahan kita sesama umat bangsa. Mereka tidak bisa menghargai perbedaan. Mereka hanya mementingkan diri mereka dan kelompok mereka. Kita tidak butuh pemimpin orang-orang imigran. Negeri ini masih banyak putra-putra terbaiknya yang sanggup memimpin bangsa kita. Mari teman-teman, tetaplah waspada. Mari kita jaga kebersamaan kita dan keberagaman kita. Karena Indonesia ini besar dari perbedaan. Karena Indonesia ini besar dari keberagaman. Keberagaman dan perbedaan kita disatukan dalam Pancasila. Ya, itu yang wajib kita junjung tinggi. Kalau kita memang betul-betul merasa putra bangsa, kita betul-betul merasa memiliki bangsa ini, harusnya kita sudah bisa mengerti apa yang mereka kejar, apa yang mereka inginkan. Yang jelas mereka ingin Indonesia ini terpecah belah, karena itu memang tujuan utama mereka. Saya ingin mengatakan, Anda semua, kalian adalah bangsa Indonesia yang akan menentukan bangsa ini menjadi bangsa emas atau bangsa cemas. Bangsa emas atau bangsa cemas. Yakin pasti sebentar lagi negara ini hancur jika semua diam dan
dan tidak berbicara. Betul? Saudara-saudaraku sekalian, menjadi bangsa emas atau bangsa cerdas. Aku tadi melihat salah satu postingan yang mirip banget mukanya dengan ibu ini. Dia pakai bendera hitam. Tahu kan bendera hitam itu apa? Nah, kemudian aku menemukan video ini. Ternyata mukanya mirip. Apakah benar ibu ini yang pakai bendera hitam tersebut? Wah, ternyata ngeri juga ya. Ternyata mereka itu masih ada gitu loh. Mau jadi apa negara dan bangsaku itu kalau mereka tetap aja berkeliaran? Ya, kalau sadar lah. Kalau mereka nggak sadar dan berniat untuk menghancurkan bangsa dan negara. Sangel. Untung Indonesia ini ada Bapak Presiden Joko Widodo yang membangun bangsa dan negara ini. Sehingga bangsa Indonesia ini terselamatkan. Negara kita Indonesia bisa selamat kalau berada di orang yang tepat seperti Bapak Presiden Joko Widodo. Sah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dari cuplikan video ini, saya ingin bertanya, apakah paham-paham radikalis itu memang masih ada di negara kesatuan Republik Indonesia? Dari dugaan-dugaan yang bisa kita saksikan dalam cuplikan video tadi, mereka yang adalah paham-paham radikalis dari Ormas HTI dan Ormas FPI. Sampai kapan kira-kira ormas-ormas radikal ini akan benar-benar pudar atau akan benar-benar dinonaktifkan dari bangsa ini? Jika memang benar bahwa cuplikan video ini adalah dugaan yang tepat, maka sangat disayangkan jika aksi unjuk rasa itu dipelopori oleh orang-orang yang punya kepentingan tertentu. Mereka bersuara mengatasnamakan suara rakyat. Mereka berteriak, mereka menjerit di depan kantor KPU RI dan di depan kantor MPR DPR RI, mengatasnamakan rakyat Indonesia. Apakah benar rakyat Indonesia menginginkan seperti apa yang mereka suarakan itu? Bahwa seorang Presiden Joko Widodo harus dilengserkan, seorang Presiden Joko Widodo harus dimakzulkan. Pemilu ini adalah pemilu curang. Pemilu ini tidak transparan. Pemilu ini tidak ada makna, tidak adanya kejujuran, dan lain sebagainya. Sekali lagi, tentu ini sangat disayangkan bila pada akhirnya dugaan ini benar, bahwa mereka-mereka yang berteriak dalam aksi demo di tanggal 18 dan tanggal 19 Maret 2024 itu adalah kelompok-kelompok yang punya kepentingan yang datang dari golongan ormas radikal itu. Sebagai rakyat Indonesia, kita pastinya tidak terima jika bangsa ini dikuasai oleh kelompok-kelompok radikalis. Bangsa ini besar karena adanya perbedaan. Bangsa ini besar karena adanya keberagaman yang sudah kita satukan bersama-sama dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tugas kita sebagai generasi penerus bangsa saat ini adalah untuk menjaga, merawat, sehingga keberlangsungan dari bangsa ini bisa dirasakan juga oleh anak cucu kita, oleh generasi penerus bangsa ini. Saudaraku, mari kita mencermati segala kegaduhan, segala keributan yang terjadi di bangsa ini dalam Pilpres 2024 ini. Jikalau benar bahwa dugaan-dugaan ini, maka patut kita waspadai. Karena jika demikian, bangsa kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kita tidak mau bahwa bangsa ini dikuasai oleh kelompok-kelompok radikal. Kita tidak mau
bahwa adanya tumpah darah di sesama antara anak bangsa. Kita pastinya menginginkan perdamaian. Kita pastinya menginginkan kehidupan yang harmonis, kehidupan yang toleransi antar umat beragama. Jika benar cuplikan video ini yang adalah dugaan yang pada akhirnya bisa menjadi kenyataan, sudah pantas dan layak. Kita harus wajib untuk melawannya. Mari kita bersama-sama terus menyuarakan tentang kebenaran, tentang keadilan, tentang transparansi. Dan juga kita harus bersama-sama untuk merawat dan menjaga bangsa ini demi generasi penerus bangsa ini. Jangan sampai bangsa kita hancur hanya gara-gara ulah dari kelompok-kelompok tertentu yang tidak pernah memikirkan akan keberlangsungan dari generasi penerus bangsa kita. Mari kita lanjutkan lagi. Setelah kami rapat, tidak ada kata bahwa masa akan dibubarkan. Kami akan bubar sendiri. Jadi jangan main hakim sendiri. Ingat dulu, jangan main bubar. Ingat, kalau Bapak Ibu membubarkan kami, kita akan berlaku. Saya tadi berlaku. Saya baru keluar dari komisi. Pak Polisi Jalan. Saya minta. Saya minta kita negosiasi dulu. Oke, Pak Polisi tolong. Kami minta negosiasi. Kami minta negosiasi. Apakah bisa? Kami minta negosiasi. Pak Polisi tolong. Kami minta negosiasi. Tolong. Idoi mana Idoi? Saya Idoi di mana? Sopir Bapak perwakilan. Ayo, saya punya sampai ke sana. Kami minta negosiasi dulu. Itu tambah lagi. Ya, negosiasi dulu. Kita butuhkan kejujuran. Suara sah itu bahwa perjuangan ini belum berakhir. Baik, barang mobil putih baik. Bagaimana kita harus terus berjuang? Bagaimana kita harus tetap teriakan bahwa kami sebagai rakyat Indonesia rindu akan demokrasi yang sejujurnya. Kita butuh kejujuran pemimpin kita. Terus baik. Kita hasil daripada kejujuran dan kebenaran, bukan hasil daripada kecurangan. Maju lagi Niko, maju lagi Niko. Indonesia Terus, Niko. hidup perempuan. Masih semangat. Lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa-apa semuanya. Kita kemana terus bicarakan amanah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang telah menciptakan kita semua. Kita sebagai makhluknya, kita sebagai umatnya, kita sebagai pendidikannya. Tetapi kita yang berkemanusiaan yang beradab. Kita untuk kebahagiaan dan untuk kemerdekaan di berbagai yang di kehidupan dan untuk mengakhiri orang-orang telah mengkhianati terhadap bangsa, terhadap negara, terhadap rakyat. Karena itu telah dijajah oleh orang. Saudaraku sebangsa dan setanah air, itu adalah detik-detik terjadinya keributan di depan kantor MPR DPR RI.
pada tanggal 19 Maret 2024 kemarin. Ada peristiwa keributan antara para pendemo dengan petugas keamanan. Kita ketahui bersama-sama bahwa tuntutan mereka ke kantor DPR RI ini agar anggota DPR harus tetap menjalankan hak angket itu. Ya, hak angket yang dimaksud adalah tujuan untuk membongkar kecurangan pemilu di tahun 2024 ini. Apakah para wakil rakyat akan mendengarkan suara mereka? Apakah hak angket itu akan digulingkan? Dulu, isu tentang hak angket itu ramai dibicarakan. Bahkan berbagai macam analisa, pengumpulan data dan lain sebagainya sudah dilakukan. Tetapi sampai hari ini, tanggal 20 Maret 2024, di mana hari ini adalah hari pengumuman real count dari KPU RI selaku pihak penyelenggara dalam pesta demokrasi di tahun 2024 ini, untuk mengumumkan siapa yang menang dalam Pilpres ini. Hak angket itu pun belum dilaksanakan. Pertanyaannya, ada apa? Tentu para wakil rakyat yang ada di kantor DPR RI ini akan mempertimbangkan banyak hal, banyak aspek dan lain sebagainya. Apakah ketika hak angket itu dilakukan, hasilnya akan berpihak kepada mereka atau tidak? Apakah akan membawa dampak yang positif atau tidak? Karena saya sangat yakin dan percaya, mereka tidak mau rugi. Yang mereka butuh adalah untung. Entah itu untung dalam hal politik, untung dalam jabatan, untung dalam menerima kekuasaan dan lain sebagainya. Pasti segala sesuatu itu sudah mereka pikirkan. Lagi dan lagi, pastinya kita sebagai rakyat yang selalu dikorbankan. Jika memang DPR mau mendengarkan aspirasi rakyat maupun aspirasi dari para pendemo ini, pastinya hak angket itu sudah dilakukan sejak lama. Sejak dulu masih ramai pemberitaan tentang kecurangan pemilu di tahun 2024. Tetapi fakta yang terjadi bahwa sampai saat ini hak angket itu hanya sekedar isu belaka karena belum dilaksanakan. Lantas, dari aksi unjuk rasa ini, kira-kira apa tanggapan dari seorang Bapak Anies Rashid Baswedan? Karena kita ketahui bersama-sama bahwa para pendemo ini sebagian besar adalah mayoritas pendukung dari Bapak Anies Rashid Baswedan. Seorang Anies Rashid Baswedan pasti akan buka suara. Dulu saya masih ingat tahun 2019, ketika ada aksi demo yang terjadi yang begitu luar biasa. Satu-satunya yang bisa meredamkan para pendemo itu ketika seorang Prabowo Subianto ikut bersuara. Dengan tegas, dia mengatakan bahwa aksi demo, aksi unjuk rasa cukup sampai di sini. Ya, walaupun pada akhirnya bahwa mungkin Prabowo sudah dibisikkan untuk mendapatkan jabatan seperti yang kita lihat hari ini. Beliau menerima jabatan itu sebagai seorang Menteri Keamanan, sebagai seorang Menhan. Tapi terlepas dari itu, itulah keputusan diambil oleh Bapak Prabowo kala itu. Melihat fenomena hari ini, apakah seorang Anies Rashid Baswedan juga akan bersuara seperti itu? Ataukah Anies Rashid Baswedan akan tetap bersikukuh melawan segala kecurangan pemilu di tahun 2024 ini? Mungkin ada aksi nagbanding dan lain sebagainya. Tetapi untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian
Mari kita coba bersama-sama mendengarkan komentar-komentar yang disampaikan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan berikut ini. Selamat menyaksikan. Teman-teman, saya ingin sampaikan ya teman-teman semuanya. Nanti ketika teman-teman di luar sana kan tentu akan berhadapan dengan komentar, kritik, serangan. Begini, itu tidak akan pernah berhenti. Itu nggak akan pernah berhenti. Jadi ini saya itu ketika ngalamin ini, sekarang sih saya udah ngalamin 2 tahun ya. Jadi udah ada imunisasi panjang. Jadi udah lewat tuh. Tapi kira-kira gini kalau bahasa saya itu, tidak ada keputusan di dalam wilayah publik yang akan disetujui semua orang. Yang penting kita meyakini itu benar. Kalau pakai rujukan agama, semua nabi-nabi kita itu mengalami segala macam fitnah, segala macam tantangan. Itu nabi, dah selesai. Yang nggak kalah sederhana, saya bilang yang nggak usah nabi dah, yang sederhana aja. Teman-teman mungkin ingat konferensi Asia Afrika. Itu ketika diputuskan konferensi Asia Afrika tahun 55 ya. Itu baru 10 tahun Indonesia merdeka. 90% penduduk masih buta huruf. Terus ada pertemuan, apa kata media saat itu? Bung Karno menghabis-habiskan uang. Pesta-pesta pemimpin Asia Afrika yang tidak jelas manfaatnya apa. Dikritik semua orang, 2 orang, namanya Soekarno sama Ali Sastro Mijoyo, Menteri Luar Negerinya. Itu dikritik habis-habisan. Kalau lihat media-media hari itu, semua mengatakan ini tidak berguna, pertemuan ini tidak bermanfaat. Konferensi Asia Afrika itu dikritik habis. Apa yang terjadi sudah konferensi Asia Afrika? Itu negara-negara mengalami kemerdekaan, inspirasinya dari pertemuan Asia Afrika. 30 tahun, 40 tahun kemudian semua orang, ini saya telling terus di Afrika, kalau tanya apa yang membuat benua ini akhirnya bebas, mereka menyebut yang utama the spirit of Bandung. Dan sesudah itu sekarang kita peringati dengan rasa bangga, sambil memperingati nggak tahu kalau dulu dicaci maki. Nggak tahu kalau gitu. Jadi jangan pernah takut untuk melakukan sesuatu yang benar, karena pembuktiannya itu besok. Bukan hari ini. Jadi buat teman-teman juga nanti menghadapi segala macam itu, pasti akan ada kira-kira why am I doing this? Why am I doing this? You are embarking on a journey which is a noble journey. Anda berangkat dari sebuah perjalanan yang insya Allah perjalanan mulia. Dan itu jaga itu. Saya juga berusaha dibantuin, dijagain. Insya Allah. Kita kan sebentar lagi bakal menjelang pengumuman dari KPU. Mungkin ada pesan-pesan dari Pak Anies buat pendukung Anda. Oh, itu semua sedang terus bekerja. Terutama tim hukum mengumpulkan semua data-data untuk nanti kita akan tunjukkan juga. Jadi kita akan lihat, saat kita monitoring apa yang sedang terjadi sekarang, kita kumpulkan data-data juga, dan kita tunggu nanti hasilnya. Insya Allah akan memberikan hasil yang terbaik buat kita. Terus semangat terus Pak Anies ya. Terus semangat terus. Tepat di jalur perubahan tepat. Insya Allah. Terus ya dong. Siap. Saudaraku sebangsa dan setanah air, itu adalah komentar singkat dari Bapak Anies Rashid Baswedan. Tampaknya Bapak Anies Rashid Baswedan ini belum siap untuk menerima kekalahan. Beliau masih memperjuangkan tentang kejujuran, tentang kebenaran, dan beliau belum merasa dirinya bahwa pemilu ini hanya terjadi 1 kali putaran. Tentu semuanya punya alasan. Semuanya pasti punya kepentingan. Jika benar bahwa apa yang diperjuangkan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan ini tentang kejujuran, tentang kebenaran, melawan kecurangan pemilu dan lain sebagainya, mungkin akan ada pembuktian di dalam proses hukum maksud saya. Tentu kita juga sebagai rakyat hanya bisa menunggu. Walaupun pada hari ini pengumuman tentang kemenangan pemilu itu akan dilakukan. Kira-kira langkah-langkah apa saja yang akan diambil oleh Bapak Anies Rashid Baswedan bersama tim hukumnya
untuk melawan kecurangan ini? Apakah keputusan KPU hari ini akan dianulir? Ataukah akan terus dijalankan? Komentar singkat dari Bapak Anies Rashid Baswedan mau membuktikan kepada kita rakyat Indonesia bahwa Paslon 01 belum menerima kekalahan. Selanjutnya, mari kita simak lagi komentar-komentar dari netizen terkait dengan aksi unjuk rasa ini. Mari kita simak bersama-sama. Kayaknya satu dari yang saya ingat, Anies harus menang. Bapak Anies pengen harus menang. Terus apa fungsinya pemilu, pemilihan umum? Kalau pengen langsung menang, udah sendiri aja, jangan ada cawapres lain ya. Dan pemilihan umumnya di sana tuh, di Yaman. Udah sendiri di sana. Insya Allah Pak Anies menang di Yaman. Sorry ye. Tanggal 18 semalam, mereka melanjutkan aksi demonya di depan gedung DPR RI. Malah sampai saatnya berbuka pun mereka masih di sana. Ya. Itulah teman-teman. Saking husuknya mereka melakukan aksi demo. Yang orasi masih berorasi. Yang ikut demo sibuk rebutan makanan. Jadi teman-teman, mereka betul-betul bersyukur hari ini. Mereka yang demo semalam betul-betul bersyukurlah dia. Karena apa? Iblis dan setan mengabulkan doa mereka. Ya. Jadi kita paham dan kita bisa mengerti mereka itu siapa semua. Ya. Di bulan suci Ramadan melakukan aksi demo. Ya. Katanya mereka berpuasa. Tapi yang mereka lakukan dalam orasinya ujaran-ujaran kebencian, fitnah. Itu yang mereka lakukan. Inakah umat Islam itu? Seperti itukah Nabi Muhammad mengajarkan Islam itu? Sebetulnya tidak, teman-teman. Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Yang ianya, mereka yang demo semalam adalah iblis dan setan dalam bentuk manusia yang tidak bisa menghargai, yang tidak bisa menghormati, dan tidak bisa menerima perbedaan. Ya. Yang jelas yang demo semalam bukan rakyat Indonesia, bukan suara rakyat Indonesia. Yang demo semalam adalah mereka-mereka orang-orang bekas ormas HTI dan FPI. Ditambah segelintir manusia yang sakit hati. Karena selama kepemimpinan Bapak Joko Widodo, ya, mata rezekinya dari hasil-hasil yang tidak benar dimatikan oleh kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Ingat teman-teman, kita hanya perlu waspada dan jangan mudah terprovokasi. Saya hanya ingin menyampaikan kepada semua saudara-saudaraku yang ada di seluruh penjuru negeri. Ya. Mari rapatkan barisan untuk melindungi pemimpin negeri ini, untuk menjaga kedaulatan negeri kita, untuk menjaga suara rakyat yang sudah dilakukan tanggal 14 kemarin. Kita wajib punya komitmen. Jika sampai selesai lebaran ini, mereka masih terus melakukan aksinya. Saya tidak memprovokasi saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Saya hanya menghimbau, jika mereka terus melakukan aksinya,
mereka sudah sepantasnya kita berikan pembelajaran yang sesungguh-sungguhnya. Terima kasih kepada saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Tetaplah waspada dengan ujaran-ujaran kebencian, dengan ucapan-ucapan yang selalu dibungkus dengan dalil-dalil agama. Karena apa? Sejujurnya, niat mereka adalah niat yang bertentangan dengan konstitusi kita. Niat mereka bertentangan dengan Pancasila. Karena mereka adalah manusia-manusia laknat yang selalu menjual agama demi kepentingan kelompok dan nafsunya. Kami pendukung 01 tidak akan termakan oleh hoaks, fitnah, itu tidak akan pernah terpengaruh. Ingat, kami pendukung Anies Baswedan itu solid, suaranya tidak akan pernah terpengaruh. Oke? Ingat, Anies Baswedan 01 insya Allah menang 1 putaran. Tolong Pak Anies kelawak kawan-kawan. Pemilu bukan hanya pada saat penghitungannya, tapi juga kegiatan pra-penghitungan, pra-pemilu, sehingga kita tahu bahwa yang dihasilkan lewat pemilu itu sesuai dengan tujuannya, mengetahui aspirasi rakyat yang sesungguhnya, bukan aspirasi rakyat yang hasil tekanan atau hasil tawaran imbalan. Aku gak kuat kawan-kawan. Pak Anies ini ngelawaknya total emang keren. Aku salut loh Pak Anies. Kemarin Pak Anies ya bilang ada kecurangan pra TPS. Itu kami sudah bingung Pak Anies ya. Sekarang Pak Anies bilang pra perhitungan, pra pemilu. Jadi yang benar yang mana? Pra TPS, pra perhitungan atau pra pemilu? Karena dalam kamus kami gak ada tuh ya, adanya praskripsi, pratesis. Waktu saya S2 di UI itu ada pratesis. Terus pas saya beli pulsa ada prabayar. Kalau pra TPS, pra perhitungan, pra pemilu nggak ada. Terus tadi Bapak bilang untuk mengetahui aspirasi masyarakat yang sesungguhnya, tidak dengan tekanan. Aspirasi masyarakat. Emang selama ini pemilu kemarin tuh tanggal 14 bukan aspirasi masyarakat. Yang coblos kan masyarakat, Pak. Emang yang coblos siapa? Hantu. Jadi aspirasi hantu. Terus tekanan tadi yang menekan-nekan siapa? Aduh, gak kuat kawan-kawan. Kalian aja lah beropini. Gimana menurut kalian kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Kita bahas dulu ini ya. Ini saya bacakan sebuah postingan yang menurut saya cukup bagus ya. Saudariku dan saudaraku yang kucintai, kenapa begitu sulit sekali untuk buat kalian paham bahwa negara kita ini sedang dalam bahaya? Bahwa kami, Abah Anies dan para ulama sedang berjuang menyuarakan kebenaran untuk menyelamatkan bangsa ini, termasuk untuk menyelamatkan kita dan anak cucu kita dari penjahat-penjahat koruptor, haus jabatan, kekuasaan, dan zalim. Apakah belum cukup semua bukti-bukti kecurangan yang Allah perlihatkan kepada kita? Mau dengan cara apa supaya kalian paham? Haruskah bertambah sengsara dulu baru kalian akan paham? Buka mata hati kalian. Kami menangis bukan karena takut Abah Anies nggak terpilih, tapi kami menangis melihat kalian bangga bersorak mendukung mereka, padahal justru itu tuh menambah kesengsaraan kita kelak ya, bersama terutama rakyat kecil. Saudaraku, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Di berbagai media sosial hari ini, ketika saya mencoba untuk men-scrolling, baik itu di Instagram, di TikTok yang lebih seru, maupun di media X, banyak sekali diskusi ringan terkait dengan kelompok-kelompok yang melakukan aksi unjuk rasa yang diduga mereka adalah kelompok-kelompok garis keras, yakni dari Ormas HTI dan Ormas FPI. Kita ketahui bersama-sama bahwa Bapak Presiden Joko Widodo sudah membubarkan Ormas radikal ini. Pertanyaannya, apakah mereka sudah benar-benar bubar atau bubar hanya di kata-kata saja?
Jikalau benar bahwa dugaan-dugaan ini akan menjadi kenyataan, maka bangsa kita ya dalam bahaya. Sekali lagi, bangsa kita dalam bahaya. Jika benar bahwa yang melakukan aksi unjuk rasa itu adalah kelompok-kelompok dari HTI dan FPI. Sudah kiranya pihak penegak hukum, khususnya TNI dan Polri, mungkin bisa bertindak tegas jika memang benar isu ini adalah fakta yang terjadi di lapangan. Saya secara pribadi pun akan bersuara lantang untuk melawan ormas-ormas radikal jika itu masih berkembang di Indonesia ini. Negara Indonesia ini adalah negara yang besar. Besar karena adanya perbedaan. Besar karena adanya keberagaman. Besar karena terdiri dari berbagai macam suku, budaya, ras, golongan, dan lain sebagainya. Itulah kenapa bangsa ini besar. Semoga saja pihak TNI dan Polri mampu untuk menyelesaikan isu ini. Jika benar bahwa yang melakukan aksi unjuk rasa itu sebagian besar adalah mereka-mereka yang tergabung dalam ormas radikal ini. Mari kita menyuarakan tentang kebenaran. Kita melawan tentang hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi di bangsa ini. Apa yang dikatakan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan, jika benar bahwa pemilu ini curang, jika benar bahwa pemilu ini tidak jujur, jika benar bahwa pemilu ini tidak adil, silakan diambil langkah-langkah hukumnya. Negara Indonesia adalah negara hukum. Dan juga negara Indonesia ini adalah negara demokrasi, di mana kita semua diberi kebebasan untuk bersuara. Mari kita gunakan logika akal sehat kita dalam menanggapi isu-isu yang lagi hangat di bangsa ini, khususnya isu tentang politik. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.